Hai guys, di sini kita dari kelompok Cendrawasih. Nah, ada istilah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Mila Hikmat Rumaiza. Perkenalkan, nama saya Arka Pradipa Yunus Perwira Negara. Perkenalkan, nama saya Zahra Akila Fitrahati Prayogo. Nama saya Syakila Fadia Utama. Nama aku Nadine Putri Gumilar. Nama saya Reski Algifari Susanto. Di sini kita mau ke warung titik pemuda. Mau ngapain sih kita? Di sana kita mau mewawancarai salah satu UMKM yang ada di Majalengka. Mau tahu lebih serunya? Yuk ikutin kita. Jadi sekarang kita udah nyampe di warkop titik pemuda. Jadi sekarang kita udah ada di tempatnya nih. Nah, tepatnya di warung titik pemuda. Sebelumnya di sini kita udah bareng sama tetehnya. Boleh dong nih teh, kenalin namanya. Boleh, kenalin nama aku Jilda Aulia Kusuma. Kalian bisa panggil Teh Jilda, terserah senyamannya aja. Iya. Nah, mungkin sebelumnya juga kita seringnya main ke sini, makanya kita ngadain wawancara di sini. Sebelumnya nih, kita mau nanya, kan teteh tuh ngebuka ini ya. Kenapa dari sekian banyak apa yang melatar belakangi teteh keidean buat buka ini? Untuk buka warkop gitu Ya. ya, buka kafe, restoran gitu. Ya. Boleh. Maaf ya, di sini pinggir jalan jadi berisik. Ya, nggak apa teh. Kenapa teteh buka ini? Sebenarnya kan teteh nggak sendiri ya, di sini ada partnernya juga. Cuman kebetulan nggak bisa hadir di sini, perwakilan aja kan. Oh, iya. Nah, alasan kenapa kita buka warkop itu karena yang pertama, pas kita buka ini tuh belum ada dengan konsep kayak gini. Kalian ngerasa nggak kalau lagi di sini kayak di mana? Kayak vibes 90-an. Benar. Nyaman banget. Kayak di rumah nenek. Di rumah nenek. Ya sebenarnya kayak konsep kayak gini tuh kalau di Jogja, di Malang, di Semarang tuh udah banyak banget. Cuman di Majalengka tuh belum ada waktu itu. Kita kan udah mau setahun nih, warkop titik pemuda tuh udah mau setahun. Makanya alasan kenapa kita buka ini, kita pengen membawa konsep yang baru ke Majalengka. Karena kalau coffee shop, kafe, tahu sendirilah udah banyak banget. Restoran, tempat makan udah banyak banget. Kalau warkop dengan konsep kayak gini tuh belum ada. Makanya alasan kenapa buka warkop dengan konsep ini tuh yaitu salah satunya gitu. Betul. Terus kenapa teteh milih lokasinya tuh di sini, yang padahal mah banyak nih tempat lain gitu teh yang emang lokasinya banyak gitu. Ya, pertama sebenarnya sebelum memilih ini tuh udah sempet muter-muter dulu nyari di Majalengka kota sih, lebih tepatnya Majalengka kota ya, karena kan mungkin pusat orang-orang yang senang nongkrong kayak kalian ini tuh kan di Majalengka kota kan kebanyakan. Muter-muter nyari, kebetulan tempat yang pas pada saat itu tuh yang dikontrakan tuh hanya di sini. Jadi kita akhirnya milih tempatnya tuh di sini. Itu sih alasannya kenapa memilih tempatnya di belakang GGM. Terus media pertama kali yang teteh pakai pas mau ngepromosiin ini semua Instagram. Pertama kali itu kan pas awal pembukaan ini tuh kita ada kerjasama juga sama media lain. Jadi yang ngelola Instagram tuh ada timnya khusus. Pas awal pembukaan ini tuh. Terus kita kerjasama ya. Jadi dari segala macam promosinya dari mereka yang nyiapin untuk konten Instagram, video segala macam ada dari pihak mereka. Jadi kita terima beres aja gitu. Instagram sih awalnya. Terus baru
ke TikTok, karena kan di TikTok juga banyak ya pengguna TikTok. Baru kita akhirnya pindah ke TikTok juga gitu. Terus kan udah mah di kota ya, Iya. gitu di Majalengka kota. Siapa target pasar teteh? Sebenarnya dari awal kita buat ini tuh target pasar kita memang anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah karena kan kenapa anak-anak sekolah? Makanan minuman yang kita jual di sini tuh harganya relatif terjangkau. Untuk terjangkau gak? Terjangkau banget, terjangkau banget. Awalnya itu ternyata pas udah kita buka memang kebanyakan didominasi sama anak-anak sekolah. Mulai dari mereka pulang sekolah kadang nongkrong sampai maghrib pada pulang, atau dari lewat maghrib juga masih kita tanya tuh anak-anak SMA bahkan SMP. Waktu itu ada sampai SMP. Ternyata bukan hanya anak-anak sekolah, mulai dari orang-orang dewasa sama keluarga juga ternyata masuk ke tempat ini gitu. Itu sih murah. Terus kan di sini banyak banget nih menunya. Ya, Apa minuman sama makanan yang sering dipesan tiap kali orang datang ke sini? yang sering dipesan udah pasti ya kalau di minuman itu ada namanya kopi aren. Oh Ya, kalau kopi aren tuh sampai saat ini dari awal sampai saat ini tuh masih menjadi best sellernya kita. Kalau untuk makanan sih kita di mie Bangladesh. Mie Bangladesh tuh benar. kenapa? Karena mie Bangladesh tuh jarang banget ada di Majalengka. Bahkan Iya sih benar. kayaknya cuman di sini aja yang ada, sama mungkin nggak tahu sih kalau misalkan di tempat lain ada, cuman setahu Bu cuman di sini kalau di Bangladesh. Terus udah makan biasanya banyak pengunjung nih. Nah biasanya saat kapan warung ini tuh benar-benar ada di titik rame banget? Di hari apa atau kapan? Jam berapa? Jam berapa? Oke. Kalau itu udah pasti kayaknya kalau pertanyaan itu ditanyain ke semua yang punya coffee shop atau tempat usaha, udah pasti jawaban mereka malam minggu. Iya, benar Pasti banget. malam minggu tuh adalah puncaknya keramaian. Iya. Terus biasanya kalau malam minggu tuh dari jam 7 itu juga udah mulai rame tuh, orang-orang udah mulai datang. Jam 8, 9 tuh udah lagi puncak-puncaknya, biasanya udah lagi full table-nya. Oh iya, sampai malam. Kalau di sini kan kita bukanya sampai jam 12 ya. Ya. Kadang sampai jam 1 baru pada pulang kalau malam minggu tuh. Kayak gitu. Lumayan ya lama. Iya, lama banget. Terus kan di saat banyak pengunjung nih, Ya. bagaimana cara teteh nanganin para pembeli-pembeli di sini, sedangkan teteh aja cuman berdua di sini. Iya. Gimana tuh? Itu pertanyaan yang bagus ya. Kan bener kita di sini tuh cuma berdua, jadi kayak kita tuh ngerjain semuanya lah, jadi kasir, jadi waiters di bagian bar sama di kitchennya juga. Ya. Nah caranya ya kita bikin teamwork, jadi kerja sama antara aku sama partner aku harus bagus, jadi kita harus bisa bagi-bagi tugas. Misalkan yang bagian kasir tuh yang nerima pasti aku yang nerima dulu pesanan nih ya, terus kalian misalkan aku yang bikin minuman, terus yang partner aku dia di bagian kitchennya sama bagian nganterin. Pokoknya yang penting sih adalah kerja sama, komunikasi, betul. Sama paling kita juga kadang bilang dulu ke customer kayak maaf ya kalau nunggu, kayak gitu sih paling. Oke. Lanjut. Terus mungkin kan kadang ini ya di pas ramenya banget tuh kadang ini kita juga kan kadang suka bingung ya, suka tiba-tiba ada di posisi teteh tutup. Soalnya kan pernah aku mau ke sini tetehnya tutup gitu. Iya. Terus berarti buat waktunya itu pas buka sama jamnya itu kapan, terus pas di waktu kapan kalau misalnya teteh benar-benar nutup warung. Nah gitu. Sebenarnya untuk bukanya kita tuh sebenarnya buka setiap hari ya, Senin sampai Minggu dari jam 3 sampai jam 12. Cuman kenapa kadang-kadang tutup ya itu karena kan kita cuma berdua nih. Kadang kita berdua lagi ada keperluan yang urgent misalkan gitu ya, mendadak, dan itu nggak bisa untuk ditinggal misalkan. Jadi mau nggak mau kadang ini tuh suka tutup, tapi udah pasti kita bakal ngabarin di Instagram. Itu udah pasti kita bakal kasih tahu di Instagram sebelumnya kalau misalkan hari ini tutup. Nah kadang kebanyakan orang tuh nggak ngecek, padahal kita udah kayak Kadang suka ada aja yang datang ya. ada aja yang Tiba-tiba datang ya. betul. Kadang ada aja yang nge-DM, Kak tadi aku datang kok tutup gitu. Iya. Oh iya Kak, maaf hari ini kita tutup. Kita udah bikin story-nya, pengumumannya di story kayak gitu sih. Sebetulnya harusnya setiap hari, cuman kadang ya
ada keperluan mendadak. Terus nih, Gitu. Teteh waktu pertama kali buka ini Ya. kapan? Jadi grand openingnya lah. Iya. Openingnya kita tuh pertama kali buka tuh tanggal 12 Oktober 2024. Pertama kali pembukaan itu. Oktober berarti bentar lagi ya? Iya, berarti bentar lagi. kita 1 tahun. Iya. Tapi Teteh berarti nih kan bentar lagi NIF OTP yang ke setahun. Nanti Teteh bakal ngadain banyak-banyak promo atau misalkan harga bundling. Wah, itu masih kita pikirin tuh sebenarnya kita mau ngadain promo apa atau kita mau mengadakan gebrakan apa gitu pas 1 tahun itu kan. Tapi Itu pasti bakal ada gebrakan. harus dong. Harus merayakan. Betul, Ya. merayakan 1 tahun. Terus boleh nih pertanyaan terakhir, Teteh boleh kasih tahu alamat lengkapnya Warung Titik Pemuda. Boleh, untuk alamat lengkap Warkop Titik Pemuda itu ada di Jalan Pemuda. Untuk nomornya sebenarnya nggak ada nomor khususnya gitu, cuman patokan ya. ya di samping Sabuki atau di samping Puri Elsas. Kalau yang banyak orang tahu ya kita di belakang Unma, belakang GGM. Pokoknya pas kalian masuk dari jalan GGM tuh, lapangan GGM ke kanan udah kelihatan sih. Apalagi kalau malam tuh ini yang paling terang satu-satunya. Iya benar banget. Jadi udah pasti gampang sih ketemunya. Di Maps juga udah ada. Karena benar-benar strategis ya, benar-benar udah mau di tengah kota, terus Betul. di ya di sekitaran sini juga banyak anak muda lah. Iya. Di sekitaran sini juga banyak lagi kafe yang lain gitu kan. Ya udah, mungkin cukup sekian wawancara dari kita ya Teteh. Maaf waktu ganggunya. Mungkin cukup sekian wawancara dari kami. Jika banyak salah atau kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok Cendrawasih. Bye-bye. Nah, itu dia hasil wawancara kami terhadap salah satu pelaku UMKM di Kota Majalengka ini, di mana kelompok kami mewawancarai Teh Jilda bersama suaminya dalam sebagai pelaku usaha WTP atau Warkop Titik Pemuda, di mana konsep yang disajikan merupakan konsep dengan tempat yang klasik yang membuat para pelanggan itu merasakan vibes atau suasana masa lalu. Nah, dalam konsep makanannya sendiri menyajikan sebuah makanan yang enak, murah, dan juga bisa disajikan oleh semua kalangan masyarakat. Sebelumnya, terima kasih setelah menyaksikan wawancara kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku yang nerima dulu, pesennya nih, terus kalian aku yang bikin minuman.